Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anbela Yasulina, Hana Nabila, dan Febriantina Seindah Zuhri akan mempresentasikan mengenai penyakit ginjal tempat kerja. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Pada tahun 1990, terjadi kasus gagal ginjal misterius sebagai penyebab kematian nomor 2 di Nicaragua dan El Salvador. Penyakit ini adalah tipe baru dari gagal ginjal. Penyakit ini terjadi pada seorang pemotong tebu yang datang ke klinik dengan penyakit gagal ginjal stadium akhir. Padahal beberapa tahun sebelumnya, beliau sangat sehat bahkan tidak memiliki riwayat penyakit yang memungkinkan terjadinya gagal ginjal. Kebanyakan kasus gagal ginjal terjadi pada pekerja yang berada di wilayah panas seperti petani, nelayan, penambang, dan pekerja pabrik industri panas. Sorensen, seorang dokter pengobatan darurat yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Colorado, mengatakan bahwa perubahan iklim dan daerah panas dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pekerja. Neil Pearce, yang juga seorang profesor epidemiologi dari London School of Hygiene dan Tropical Medicine, mengatakan bahwa selama 2 periode pekerja di Nicaragua bekerja, mereka kehilangan sepertiga fungsi ginjal. Begitu pula dengan para pekerja di India Selatan yang bekerja di lingkungan panas mengalami hal serupa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi faktor risiko dan paparan. Terlansir dari kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa peneliti menemukan risiko yang ditemukan pada petani di Amerika, yaitu dikarenakan stres panas dan juga kondisi kerja yang sangat buruk. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim yang ekstrim. Maka faktor risiko dan paparan yang paling besar untuk menyebabkan gagal ginjal pada kasus tersebut yaitu heat stress atau tekanan panas dan naiknya suhu udara yang berdampak buruk pada kesehatan ginjal, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dataran rendah. Temperatur yang lebih tinggi membuat polusi udara yang lebih buruk dan membuat air menjadi langka dan juga menyebabkan gagal paham, sehingga mengimbaskan kekurangan gizi, dehidrasi, dan juga mempengaruhi kinerja ginjal. Selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi juga merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan akibat heat stress atau tekanan panas yang dapat menyebabkan penumpukan limbah dan asam dalam tubuh serta menyumbat ginjal dengan protein otot atau mioglobin yang merupakan hal tersebut dapat melukai ginjal, dan juga dehidrasi dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal dan infeksi saluran kemih yang mengakibatkan kerusakan ginjal akibat pengentalan darah dan mineral yang mudah mengendap di ginjal, kemudian menjadi batu ginjal yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Patogenesis gagal ginjal kronik melibatkan penurunan dan kerusakan nefron yang diikuti kehilangan fungsi ginjal yang progresif. Nefron yang tersisa masih dalam kondisi utuh, tetap bekerja secara normal untuk mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit. Nefron yang masih tersisa mengalami hipertrofi dan hiperfiltrasi akibat dari usaha menyaring jumlah cairan yang lebih banyak. Terjadinya hipertrofi ini diikuti dengan peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat. Kemudian terjadi proses malabdasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Pada akhirnya proses ini diikuti dengan penurunan fungsi nefron yang progresif, yang akan mengakibatkan gagal ginjal kronik dikarenakan urea yang tertimbun. Pada gagal ginjal kronik, fungsi ginjal menurun drastis yang berasal dari nefron. Insufisiensi dari ginjal tersebut sekitar 20% sampai 50% dalam hal laju filtrasi glomerulus. Jika lajunya semakin rendah, maka penurunan ginjal semakin menurun. Pada penurunan fungsi rata-rata 50%, biasanya muncul gejala seperti azotemia sedang, poliuri, nokturia, hipertensi, dan sesekali terjadi anemia. Perjalanan dari gagal ginjal kronik membawa dampak yang sistemik terhadap seluruh sistem tubuh,
dan sering juga mengakibatkan komplikasi. Perjalanan umum gagal ginjal progresif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu stadium pertama atau penurunan cadangan ginjal. Pada stadium pertama, kreatinin dan blood urea nitrogen masih dalam batas normal dan tidak menimbulkan gejala pada penderita. Stadium 2 atau disebut insufisiensi ginjal. Pada stadium ini lebih dari 75% jaringan ginjal yang berfungsi telah rusak, serta kadar blood urea nitrogen dan kreatinin serum mulai meningkat. Dan pada stadium 3 atau yang disebut gagal ginjal, timbul apabila 90% massa nefron telah hancur. Nilai glomerulus filtration rate sebesar 10% dari normal. Tahap ini kreatinin dan blood Selanjutnya adalah pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, minum air yang cukup, lalu menerapkan shift kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan tidak menahan buang air kecil. Baik, yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi engineering control yang bisa dilakukan yaitu menggunakan alat atau teknologi terbaru yang mempercepat proses penanaman atau panen, dan juga menggunakan alat atau transportasi pembantu yang memiliki penutup untuk menghindari paparan langsung sinar UV. Intinya pada konsep ini ialah membuat kerja manusia untuk tidak terlalu sering terpapar langsung oleh sinar matahari agar tidak memiliki risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu administrative control. Pada bagian ini yaitu bisa dengan mengatur waktu dan durasi kerja yang sesuai agar pekerja tidak terlalu lama terpapar sinar UV secara langsung. Lalu juga memberikan edukasi terkait bahaya dan risiko yang didapatkan serta bagaimana cara pencegahannya, dan juga menyediakan tempat minum bagi pekerja di dekat area kerja agar mudah dijangkau, dan juga menyediakan dan memonitoring asupan gizi bekerja agar tercukupi. Lalu juga menambahkan garam elektrolit ke minuman pekerja, dan juga menyediakan dan mewajibkan pekerja untuk menggunakan tabir surya saat bekerja. Yang terakhir ialah menggunakan alat pelindung diri, yang dimana antara lain menggunakan pakaian dan penutup kepala yang melindungi dari sinar matahari, serta menggunakan sunglasses dan juga safety shoes. Baik, mungkin sekian paparan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kekurangan yang terdapat di dalamnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan.